guys, balik lagi channel gue APW King Gaming. Dan di sini gue mau download game baru ya guys ya. Gamenya itu, aduh, ini hapus guys, hapus yang. Oke ya, kita bakal game mobil-mobilan guys. Car Driving Indonesia ya guys ya. Car Parking. Nah, menurut kalian guys, car parking 3D atau car parking multiplayer guys? Kalau menurut komen aja ya guys ya. Nanti kalau banyak, tunggu gitu. Ada gue nanti ngerusuh guys. Misi oma, misi. Nah kita tutup aja sekalian pintunya guys ya. Nah biar adik gue gak bisa masuk ya. Nih berarti sekarang kita main yang car parking 3D ini aja dulu ya guys ya. Nanti kalau banyak, nanti komen aja guys ya. Selanjutnya kita bakal download game apa lagi guys. Nah kita download dulu ya guys ya. Oke. Tunggu. Halo guys. Tunggu guys. Tunggu guys. Sambil nunggu aku, aduh, masih rekam gini. Oh, masih rekam. Oke, sambil nunggu kita main apa guys? Game cuma satu guys. Super Bear ya guys ya. Aku sama OPW King itu juga pernah main car parking 3D online ini. Aku udah pernah mainin ya sama OPW King. Tapi sekarang baru bisa guys. Sambil nunggu kita lihat chatnya si OPW King nih. Kita ke Discord guys ya. Kalau ada yang mau add aku di Discord, langsung aja guys ya. Nah, nih ada si Race. Ini si OPW King ya, Race ini ya guys ya. Nih ya guys ya. Ini chat aku udah sama dia udah. Wah sudah. Ini maaf ya. Nah ini nih guys ya. Aduh sabar guys. ML. Apa nih? Aduh. Tunggu ya guys ya. Duh, gue sering mabar sama dia ya, bahkan sampai spam telepon guys. Tuh aku udah pernah main ya. Coba kamu baca yang ini ya guys. Nah, yang ini. Race. Nanti gue mau ngedrive dulu di car parking. Tuh, itu bukti kalau kita udah pernah ya guys ya. Menurut kalian aku harus fast reveal atau enggak guys? Fast reveal guys. Tampilin muka guys di setiap video aku guys. Kalau kalian setuju langsung komen aja guys ya. Tunggu. Kita cek dulu di Play Store ya guys ya. Nah udah guys, kita mainkan ya guys ya. Oke. Kita mainkan. Nah tenang aja guys. Aku udah pro nih. Main car parking nih guys. Nanti waktu lebaran aku bakal main Super Bear part 2 nya guys ya. Acep aja guys. Duitku 5.000 guys. Kita bisa upgrade apa nih? Lupa aku guys. What the Kesan aku udah pernah beli deh ini, tapi ya kan telah aku kan hapus guys. Udah guys ya, kita karir aja ya. Nanti lebaran bakal top up Super Bear dan gak ada iklan ya. Meresahkan iklan. Di part 2 nanti aku di lebaran potong sapi guys. Habis lebaran potong sapi mungkin berapa hari lah guys ya. Oke. Jadi mungkin kita coba yang mana ya? Yang ini kita cari yang susah aja guys. Nah ini guys, ini susah nih. Kita cobain dulu. Susah atau enggak? Aku suka yang susah guys. Nah button aja lah. Susah nih.
button aja. Kamu mundur. What the fuck? Tunggu. Aduh, ini ngeselin. Next aja kita ulangin, guys. Ngelek HP gue, guys. Nah, komplit. Next lagi ya, guys ya. Level 2 berarti. Main. Iklan lagi, guys. Malas aku. Iklan. Bosan. Tapi COD, guys. Nanti gue bakal top up lebaran. Jadi kalian tunggu aja. Habis sholat lebaran itu gue minta top up, guys. Jadi kalian bakal top up nanti. Top up skin gosok. Hop. Nice. Kok violet anjing? Guys, toxic, guys. Itu ke garasi aja. Kita ke garasi aja. Oke, mungkin kita bakal aduh, iklan, guys. Iya, iklan ya. Iya, guys, banyak iklannya nih, guys. Berarti kita main game lain aja ya, guys ya. Ini kita hapus aja. Hapus tuh enggak? Oke ya, kita hapus aja. Oke. Nih guys, aku mau lihat di YouTube, guys. Mau ke YouTube, kalian lihat ya. Aduh, Max chart ini. Nah, ini nih top global 1 Hilda. Wah, enak suka. Dulu aku Mobile Legends itu sampai banting tendang bantal, guys, saking keselnya. Kayak lihat, ini akunku sama akun yang banyak subscribernya beda, guys. Ini akun yang baru. Nih kalau kita ke pengaturan ganti akun. Nah, cuma satu, guys, Apa menurut kalian aku harus what the maaf guys. Aduh. Nah, aku buat channel ya nih ya. Gak bisa aku buat channel di akun ini, guys. Oke, guys, aku bakal nge-reaction video, guys ya. Kali ini aku bakal nge-reaction video. Video apa, guys? Nah, video ini aja ya, guys. Horor, guys. Aduh, iklan, guys. Aman. Nyaringin dulu. Craft yang berhubungan dengan iblis. Edisi Natal Horor 2024. Kalau kalian suka sama tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like, guys. Karena like dari kalian itu berarti banget buat aku dan juga timku. Dan juga jangan lupa like pakai hidung kalian, guys. Kira-kira kalian bisa nggak? Yang pertama, patung iblis. Yusuf dan Sahrul adalah 2 player yang sedang bermain di World Survival milik mereka. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk membangun berbagai struktur dan menikmati petualangan. Dan saat itu, Yusuf menemukan informasi dari Reddit bahwa katanya jika mereka membuat patung iblis di world mereka, maka mereka akan mendapati world mereka dikunjungi oleh iblis sungguhan. Maka dari itu, Yusuf pun berniat untuk membuat patung iblis itu bersama Sahrul. Yusuf pun mencoba menghampiri Sahrul yang sedang memberi makan ternaknya. Di situ Yusuf pun langsung memberitahu ide untuk membangun patung raksasa bertema iblis di samping kuil yang sudah mereka buat sebelumnya. Yusuf merasa patung iblis akan melengkapi nuansa kuil mereka dan membuat kuilnya menjadi lebih keren. Dengan semangat, mereka langsung mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat patung tersebut. Setelah semua bahan terkumpul, mereka memilih lokasi yang pas untuk patung itu.
Karena hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk tidur dan melanjutkan pembuatan di keesokan harinya. Keesokan harinya saat mereka mulai pembangunan, mereka menyadari bahwa waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba saja hari sudah sore, padahal mereka baru saja mulai membuat patung. Sahrul yang hafal bentuk patungnya memimpin pengerjaan pembuatan patung tersebut. Mereka melanjutkan pembuatan patung itu hingga malam tiba. Setelah patung itu terbentuk, Yusuf mengecek patung iblis itu dari jauh dan karena merasa sudah bagus serta sesuai dengan yang di Reddit, mereka memutuskan untuk menyudahi pembuatan patungnya dan kembali ke base karena hari sudah sangat gelap. Pagi berikutnya, Yusuf melihat Sahrul sedang membuat patung kecil di gerbang sebelah. Lalu Sahrul memasang sign di patung-patung itu. Karena penasaran, Yusuf menghampiri Sahrul. Ternyata Sahrul malah menulis kata-kata kasar pada sign di sekitar patung tersebut. Yusuf bertanya kepada Sahrul apa tujuannya melakukan hal tersebut. Dan Sahrul hanya menjawab singkat, ya biar keren. Mereka di situ mulai heran karena lagi-lagi hari di Minecraft-nya terasa berjalan begitu cepat. Tiba-tiba udah sore lagi. Saat hari mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk tidur. Di malam itu, ketika mereka tidur, mereka mendengar ada suara kayu yang sedang dicakar-cakar oleh sesuatu. Dan saat dicek di pagi hari, terdapat bekas cakaran di pintu keluar rumahnya. Cakaran tersebut seperti cakaran kuku yang sangat tajam, seperti kuku iblis. Bekas cakarannya warna coklat gelap. Di situ mereka mulai berpikir bahwa informasi dari Reddit beneran nyata dan beneran kejadian di World Survival mereka. Setelahnya mereka kembali mengunjungi dua patung yang sebelumnya mereka buat. Di situ Yusuf memperingatkan Sahrul bahwa kata-kata kasar dan bercanda yang berlebihan itu tidaklah baik, apalagi terhadap patung sakral. Yusuf di situ merasa ada sesuatu yang ganjil dengan perbuatan Sahrul. Bukannya Sahrul mengakui kesalahannya, Sahrul malah meledek patung tersebut. Namun di situ tidak ada apapun yang terjadi. Setelah itu, mereka pun melakukan aktivitas Minecraft seperti biasanya, seperti memanen sayuran di kebunnya hingga malam tiba. Kemudian mereka pun pergi tidur. Di pagi berikutnya, semua torch milik mereka sudah dalam keadaan padam. Dan setelah kejadian itu, mereka juga mendengar suara kuku menggaruk dari balik pintu lagi. Dan saat mereka mengeceknya, benar saja ada bekas cakaran lain di pintu itu. Cakarannya jadi bertambah. Dan saat mereka pergi keluar rumah, mereka menemukan ada dua bunga mawar di depan pintu rumahnya. Dan Vine di kandang dombanya teksturnya menjadi berdarah-darah. Vine di situ benar-benar seperti menyampaikan suatu pesan. Namun di situ Yusuf dan Sahrul belum mengetahui apa makna dari pesan tersebut. Dan di situ mereka kepikiran sebuah ide untuk memastikan apakah benar iblis sedang ada di world mereka. Jadi mereka memutuskan untuk tidur lagi di malam hari. Dan lagi-lagi mereka mendengar suara kuku menggaruk-garuk dari balik pintu rumah mereka. Namun kali ini mereka dengan segera langsung mengecek siapa yang menimbulkan suara tersebut. Tapi saat dicek lagi-lagi nggak ada siapapun. Namun ada bekas cakaran lain di pintu tersebut. Saat mereka mencoba tidur lagi, suara cakaran itu muncul kembali. Dan mereka bergegas untuk keluar. Tapi lagi-lagi gak ada siapa-siapa di situ. Hal tersebut terus berulang-ulang seperti ada sesuatu di base milik mereka. Akhirnya Yusuf dan Sahrul berinisiatif untuk memindahkan kasurnya ke depan pintu rumah mereka. Namun meskipun begitu, mereka masih tetap bisa mendengar suara cakaran di pintu mereka. Karena kesal dengan gangguan itu, mereka memutuskan untuk kembali tidur di kamar mereka dan mengabaikan suara cakaran di pintu rumah mereka. Di keesokan harinya, Yusuf dan Sahrul mengecek ke pintu rumah mereka. Sekarang, semua bekas cakaran di pintu rumahnya menjadi berwarna merah.
Hal ini menandakan bahwa iblis tersebut menggaruk pintu rumah mereka gak berhenti-henti hingga tangan iblis tersebut terluka dan menyebabkan darah menempel di pintu rumah mereka. Setelah melihat pintu yang berisi penuh dengan cakaran berdarah, Sahrul langsung bilang bahwa ia sangat takut. Dan ia juga takut kejadian aneh yang menimpannya sekarang membuatnya mendapatkan mimpi buruk. Sehingga Sahrul izin keluar dari Minecraft. Di situ Yusuf tidak mengizinkannya dan memaksa Sahrul untuk mencari tahu lebih dalam mengenai iblis yang benar-benar mereka panggil. Namun temannya tetap memutuskan pada akhirnya tetap keluar dari server. Di situ Yusuf yang sedih memutuskan untuk keluar rumah dan mengecek kandang sapinya. Ternyata sekarang semua mata dari sapi-sapinya mengeluarkan darah. Di situ sapinya seperti benar-benar tersiksa. Kemudian Yusuf mengecek patung yang sebelumnya mereka buat. Dan saat ia sampai, patung itu awalnya normal. Namun, tiba-tiba patung itu mengeluarkan darah dari matanya. Sama seperti sapi-sapinya. Setelahnya, Yusuf mengecek patung besar mereka. Saat Yusuf melihat patung besar mereka, awalnya patung itu normal. Namun setelahnya, patung itu mengeluarkan darah juga dari matanya. Setelah melihat hal tersebut, Yusuf pun semakin takut dan memutuskan untuk kabur menjauh dari rumah terkutuknya itu. Saat berjelajah tersebut, Yusuf nggak sengaja melewati Lost Cave dan merasa tertarik untuk menjelajahi Lost Cave tersebut. Yusuf di situ kepikiran ide untuk bersembunyi di dalam Lost Cave dan mencari tempat yang aman di dalam Lost Cave tersebut. Namun ketenangan itu hilang ketika ia mendengar suara menyeramkan yang semakin mendekat. Yusuf melanjutkan perjalanannya di dalam Lost Cave itu dan melihat sosok hitam yang diam di kejauhan. Sosok tersebut mirip seperti skin Minecraft pada umumnya. Jadi Yusuf dengan hati-hati mencoba mengintip dari jauh untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok tersebut. Setelah diperhatikan, ternyata sosok itu yang dari tadi mengeluarkan suara menyeramkan. Ketika sosok tersebut menyadari kehadiran Yusuf, ia berbalik melihat Yusuf. Yusuf yang kebingungan dan takut memutuskan untuk keluar dari server tersebut dan memutuskan untuk membuat server baru saja. Sosok hitam yang sebelumnya dilihat Yusuf sebenarnya adalah iblis yang mereka undang ke dalam server mereka. Beberapa hari kemudian di Minecraft, Yusuf sudah membuat rumah untuk dirinya sendiri di server barunya. Di situ Yusuf juga tak lupa mengundang temannya ke dalam server barunya. Saat Yusuf sedang melihat rumah barunya dari luar, Sahrul bergabung kembali ke dalam server barunya Yusuf. Di situ Sahrul kebingungan dengan world-nya yang berbeda. Di situ Sahrul bertanya-tanya kenapa Yusuf memutuskan untuk mengganti server. Dan di situ Yusuf mengatakan ia akan menjelaskan semuanya jika Sahrul datang ke base barunya. Sesampainya di base baru Yusuf, Yusuf mulai menceritakan kejadian misterius yang terjadi sejak mereka membuat patung iblis. Di situ mereka memutuskan untuk menggunakan Discord agar dapat berkomunikasi lebih mudah melalui suara. Namun entah mengapa Discord mereka tidak bisa terhubung, sehingga mereka terpaksa kembali menggunakan fitur chat di dalam game Minecraft. Untuk melupakan kejadian yang sebelumnya mereka alami, mereka berencana untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun base yang lebih aman. Saat mereka melihat goa di belakang rumah baru mereka, Yusuf merasa ada yang menyeramkan di dalam goa tersebut. Di situ ia memberitahu Sahrul tentang sosok yang pernah dilihatnya di dalam goa, dan hal tersebut masih membekas di pikirannya. Karena trauma, Yusuf menolak untuk mengeksplorasi goa lagi. Selama di perjalanan, di situ mereka mendapati ada hal yang aneh. Karena mereka merasa tidak ada satupun hewan yang muncul di server baru mereka. Hanya ada goa besar di sekitar mereka. Karena hari semakin gelap, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan beristirahat. Sesampainya di rumah, mereka merasa ada hawa menyeramkan yang mengelilingi tempat itu, membuat mereka merinding.
Saat berbincang-bincang dengan Sahrul, Yusuf merasa ada seseorang di belakangnya. Ketika ia menoleh, ternyata tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, cas di rumahnya terbuka dengan sendirinya. Dan dari dalam cas itu muncul kepala entiti menyeramkan. Kemudian kepala itu menghilang dan casnya menutup dengan sendirinya. Namun ketika Yusuf mau mengecek cas itu lagi, kepala entiti keluar lagi dari cas tersebut. Yusuf mundur karena terkejut dan cas itu kembali menutup. Tapi saat sedang menghancurkan cas itu, di depannya Yusuf muncul sosok menyeramkan yang menembus tubuh Yusuf. Jangan sompral. Mereka pun gak jadi menghancurkan cas itu dan secepatnya kabur dari rumah tersebut. Dan setelah menjauh dari rumah itu, mereka langsung dengan cepat keluar dari server. Dan hal tersebut membekas di pikiran mereka dan juga membuat mereka trauma untuk bermain Minecraft lagi. Apalagi mengsummon iblis. Yang kedua, Baphomet. Ada seorang player Minecraft bernama Josh Montana yang sedang iseng membaca creepypasta di website fandom. Dan di website itu, Josh menemukan sebuah seed Minecraft yang katanya cukup terkutuk. Seed itu bernama Baphomet. Hanya ada 0,5% orang yang merasakan kengerian dari seed tersebut. Josh pun penasaran dan mencoba seed Baphomet tersebut. Di awal cerita, Josh spawn di sebuah biome dark forest. Dan di sebelahnya terdapat biome birch yang cukup luas. Saat sedang mengeksplorasi, Josh melihat sebuah abandoned village. Sesampainya di sana, Josh merasakan hawa yang gak enak. Karena niat Josh dari awal ingin mencari keanehan di seed tersebut, ia mulai menginvestigasi abandoned village itu. Saat sedang memeriksa rumah villager, ia mendengar suara aneh dari luar yang membuat Josh penasaran dan saat dilihat, ternyata itu suara yang berasal dari zombie. Namun zombie itu memiliki skin yang berbeda dari biasanya. Serta terdapat name tag bertuliskan unknown, tidak diketahui. Anehnya tiba-tiba zombie itu berhenti berjalan dan menoleh ke arah Josh. Lalu mengeluarkan pedang dan Josh pun terbunuh dengan sekali pukulan oleh makhluk yang bernama unknown tersebut. Anehnya di layar respawn Josh melihat zombie unknown itu seperti sedang memakan daging di dekatnya. Jika dilihat, daging itu seperti daging yang harusnya gak ada di Minecraft. Yang kemungkinan daging tersebut adalah daging player. Setelah respawn, Josh terkejut karena saat ia melihat darahnya tidak full. Hanya tersisa 7 health bar. Dan juga anehnya, darahnya gak pernah menjadi full. Padahal hunger bar-nya full. Hal tersebut membuat Josh penasaran dengan siapa zombie unknown itu. Dan Josh berniat untuk mengamati sosok unknown itu dari kejauhan. Josh bukannya merasa takut, tapi ia merasa penasaran sekaligus kesal. Dan berniat balas dendam terhadap zombie tersebut. Sebelum membalaskan dendamnya, ia mengumpulkan resource terlebih dahulu untuk membuat tools yang lebih mumpuni. Merasa sudah cukup dengan tools cobblestone-nya, Josh pergi menuju abandoned village yang sebelumnya untuk memperhatikan zombie itu dari jauh, sekaligus mencari tahu tentang zombie tersebut. Di malam hari, ketika Josh memperhatikan zombie unknown itu, ternyata sosok tersebut membunuh para zombie yang bermunculan di malam hari. Kemudian zombie unknown itu juga memakan rotten flesh yang di-drop dari para zombie yang dibunuhnya. Sosok zombie unknown itu ternyata adalah kanibal. Kemudian zombie unknown itu masuk ke dalam goa. Josh mengikuti zombie unknown itu masuk ke dalam goa juga. Namun saat Josh berada di dalam goa, tiba-tiba zombie unknown itu masuk ke dalam blok dan turun menjauh ke bawah goa. Josh yang gak mau kehilangan jejak dari zombie unknown itu pun menyusulnya hingga ke bedrock. Dan kemudian mencari keberadaan dari zombie unknown itu di sekitar bedrock.
Namun meskipun sudah menghancurkan banyak blok di sekitar Bedrock, Josh tetap tidak bisa menemukan keberadaan dari zombie unknown itu. Dan yang anehnya lagi, di situ Josh menyadari bahwa di gua itu maupun di sekitar Bedrock, ia sama sekali belum melihat satupun orang. Sepertinya zombie unknown itu telah memakan semua or-or yang ada di dalam gua. Oh my god. Merasa sia-sia, Josh pun memutuskan untuk kembali ke atas. Dikarenakan setiap ia mining, ia tidak berhasil menemukan satupun or dan juga zombie tersebut. Seolah-olah or itu menghilang karena sudah direncanakan oleh entity yang mengontrol Seed Baphomet. Ketika Josh kembali ke atas, Josh melihat Takut guys ya. Ganti guys, kita takut guys. Aku takut banget guys, aku takut banget. Ganti ya guys ya. Oke. Kita berapa menit guys ini? Berapa menit? Oh, 25 menit. Oke ya. Kita nontonin apa ya guys? Aduh. Jangan horor guys. Kita reaction video yang fun-fun aja guys ya. Jangan kayak gini guys, ketakutan aku guys, ketakutan. Main lagi, nonton apa kita guys, nonton apa kita. Vince Alvin. Vin Alvin reaction, aku reaction berdouble guys, berdouble. Oke, kita nonton yang fun aja ya. Kita nonton apa? Mending kita nonton anu ya guys. Skip toilet ya guys. Mending kita nonton. Aduh guys, cek bom Dava bom. Udah super ya guys ya, jadi nggak pernah ketinggalannya videonya Bang Dava bom ini. Oke. Terus nonton Hero Mobile Legends only guys, yang fun aja kita guys. Aduh, mau ini reset. Copy pasta. Jangan copy pasta, takut aku. Mending kita reaction apa lagi ya guys. Apalagi guys ya. Apalagi guys what the oh, itu mana nih? Oke Mas Bro, 4 skin gratis untuk 4 orang subscriber yang beruntung. Masing-masing akan mendapatkan 1 skin gratis. Gimana caranya? Gampang banget, kalian cukup paket lengkap aja. Yang pertama subscribe channel ini, yang kedua like video ini, dan yang ketiga silakan request skin hero apa yang kalian Ding dong, aku kepadam. Joki yang menarik banget nih. Sebenarnya menariknya karena requestan hero si kakak yang order jokinya. Jadi si kakak yang order Menarik nih. jokinya itu request 3 hero. Prioritas pertama Gusion, optional keduanya Fanny, dan optional ketiganya Lancelot. Karena ketiga hero ini itu hero-hero high mekanik atau mekanik tinggi. Di sini gue bakal ngasih lihat ke kalian skill penjoki-penjoki di Accursio, dan gue juga bakal ngasih lihat kalian gameplay perjalanannya ngejoki dari rank mythic honor bintang 32 ke immortal bintang 105. Kita langsung aja ke gameplaynya. Oke. Kalian kalau misalnya lagi main jungle assassin kayak gini harus bisa ngincer core musuh juga kayak MM musuh. Lihat nih cara penjoki Mimin ngincer MM musuh. Di sini penjoki Mimin lagi main Fanny, lihat Cloud di minimap, langsung masuk, tahu banyak basa-basi. Permainan kabel yang cantik, gesek sekali ulti langsung mati. Gimana gak trauma tuh MM mati dalam turret. Di menit-menit awal udah langsung nge-pressure MM musuh di lane bawah dan nge-kode ke si Cloudnya untuk nyerang si Karinya. Skill 1 ke Kelomang, kelihatan Kari langsung masuk pakai skill 1 ke minion, masuk ke dalam turret pakai skill 1, skill 2 udah langsung mati guys, bahkan tanpa ulti sekalipun.
Karena ngelihat Karinya offset, Lancenya juga langsung minta untuk menyerang si Karinya lagi. Ini Karinya udah offset parah sih, udah pasti mati di sini, udah pasti guys. Kalian lihat baru menit 2 Karinya udah mati 2 kali, udah pasti Claudenya menang jauh guys kalau masalah gol. Di sini lagi momen-momen war, kalian lihat. Apa guys? Donat game aja lagi ya guys ya. Game apa guys? Ini yang harus kita download. Apakah teman Roblox? Oh, aku tahu itu main Solar Smash aja guys. Oke, kita download ya, kita download darah ini. Download maksudnya. Oke guys ya. Sambil nunggu kita ngapain? Oh, kita nonton Surya 27 guys. Ini kan Surya 27 kan? Nonton Surya 27. Kita nonton Surya 27 aja guys. Surya 2 happy go. Nah, happy go kan sama. Yo guys, balik lagi di channelku Happy. Kali ini nggak happy guys, karena kita berdua di penjara lagi dan yang Apa ada? Cing ping tamping kepet kepeng dubing daerah. Fadiong. Oh ini 1 jam. Yo guys, balik lagi di channelku Happy. Go. Kali ini aku mau ajakin adikku buat nyobain pengalaman horor di game Roblox ini guys. Yang dimana di sini banyak bener ya guys ya. Kamu mau yang mana adik? Polisi dong. Oke, pengalaman menjadi polisi ya. Let's go adik. Adik memang cita-citanya ingin jadi polisi ya. Tampaknya sepertinya. Oke. Udah berapa menit guys? Udah 31 menit tuh. Kok memori gua guys. Udah mau habis ini bakal penuh guys memori gua guys. Harus cepet-cepet diupload ini. Oke guys. Oke ya. Kita tunggu berapa menit lagi. Cing ping capek. Oke, ya ini masih lama kah? Masih lama sih. Ini kalau masih lama sih ini goblok banget sih ini. Iya, loadingnya cepet tapi ya Allah, yang ininya lama tak menginstalnya. Mending gue fast refill aja dulu ya. Kalau melihat gue fast refill Oke, udah ya mainkan. Oke, sebelum kita mainkan jangan lupa kalian like dulu guys ya, like dan di subscribe. Oke, kita mainkannya. Aku udah sering sih main Solar Smash ini, udah pernah banget dah. Zaman aku masih TK aku udah main game ini guys. Oke, sebat low. Aduh, tough. Ini kameranya apa ini? Apa ini kameranya guys? Di kameranya apa dah? What the fuck? Ini kamera apa guys? Boy, kamera, please kamera. Oh, udahlah kalau gitu. Kita aktifin mode ini aja lah kalau gitu. Putar otomatis. Nah, oke kita main ya. Hancurkan planet guys. Udah pernah ngungkapin rahasia galaksi sini. Nah, skip. Udah pernah. Nah, bumi. Kita pakai ini guys. Ini kita ubah dulu jadi full max ya guys ya. Udah keren nih, warna biru. Oke, aku suka. Wah, ini Indonesia. Sabar, aku mau ulangi dulu. Nah, ini Indonesia guys. Sabar, ini sore. Nah, ini nih Indonesia nih. Apakah kita bakal menghancurkan Indonesia? Oh tidak, Indonesia hancur gara-gara aku. Indonesia. Oh, wow, terang banget coba.
Nanti bakal aku kasih lihat nama Discord aku ya guys ya. Nah, aku udah tahu rahasianya ya. Kita bisa ngeledakin matahari. Misi kau bumi anjing. Kayak aduh, sabar. Kenapa ini kok nggak bisa nih diarahin ke matahari ini? Padahal bisa loh. Bisa. Nyet. Bisa padahal loh. Woi, ini apa ada ini? Nah, bisa kan? Nah, meledak matahari. Bakal hancur bumi guys. Selamat tinggal dunia. Cepat guys, kuang. Oke, kita ganti planet ya, Aduh, kepet lagi lah, udah. Oke, tonton iklan nih guys, biar bisa ngeliat matahari guys ya. Coach, di mana? OTW. Bosan? Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee. Garansi tepat waktu. Garansi tepat waktu. Madam lapet ini ngapain? Si lapet ngapain ini? Si lapet ngapain ini? Oke. Jangan lupa di subscribe guys ya. Untuk dapat silver play button guys. Nah, langsung aja kita pakai matahari guys. Nah, ini biar cepet dipakai panci. Banyak banget. Coach, di mana? OTW. Bosan? Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu. Serah, aduh bangsat. Oke ya. Gara cetep enak. Tung. Oke. Plasma aja. Ini jadi ayam. Matahari bakal bolong di tangan kita guys. Ting. Susu. Tembak dor tembak. Oh, nggak mempan kah? OMG, nggak ngemempan tuh. Ganti. Wah, puluhan ribu. Garansi tepat waktu. Allah. Wow. Wah, pertanyaan akan bisa. Wah, spam nih guys ya, sampai nge-lag HP. Pokoknya sampai nge-lag ya. Wait. Wah, bebek. Di sini juga kita spam nih guys ya. Aduh, napsin kameranya anjir betul lah. Oke, what the fuck? Kalian ini sampai nggak mempan, dah gila nih guys. Kalau gitu kita pakai apa lagi guys? Aku punya senjata andalan yang dulu itu kuat banget itu dulu guys. Ini nah, ini misil kita sampai penuh pokoknya guys. Nah, ini kita naikin sampai max ya, sampai 100.000 juta. Keren sih tepat waktu. Oke, ini udah mau 100 ini. Tungguin ya sampai 100 ini. Biar mengerikan mukanya. Nah, udah 100. Oke ya. 1, 2 tuh buang. Oke guys, oh my god. Mana ya? Mana King tuh nih. Oh my god. Serang dia Rudal King. Wah, matahari kena mental kah? So. Oh my god, ini ada mata gue sakit guys.
Oke, kita cobain misil ini baru nih misilnya nih. Wow, oh my god, ini baru guys, baru nih guys, oh my god. Garansi tepat waktu. Share. Wow. Oh my god. Kaget aku guys. Oke, ini kameranya ini. Oke, udah hampir sejam ya. Oke. Ganti planet. Kita pakai planet apa guys? Pakai trapis guys. Tuh jadi planet hidup. Planet hidup. Nah, Alpha Centauri. Anjing. Alpha Centauri. Kawanan Dasion aja. Aku tahu ini. Kita coba pakai ini aja dulu. Dilindungin kah? Oh kan dilindungin karena apa gua bilang guys? What the planet tak dikah? Oh kita buat planet kita sendiri guys. Duh, iklan lagi bang. Bang, set. Oke ya. Di sini kita bakal nge-reaction asal hero Mobile Legends lagi. Oke. Ting 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 ting. Oke, jadi aku bakal buat benua-benuanya di sini. Ini benua paling besar ini. Nah ini benuanya. Benua Rusia nih guys. Nah ini Rusia nih. Sini. Nah sekarang kita buat Amerika. Nah ini Indonesia guys. Ini Indonesia. Masih kawasan Indonesia ya. Indonesia jadi gede banget. Indonesia. Yang lagi aku buat ini Indonesia. Jadi besar Indonesia. Nah sekarang kita buat Israel. Bukan, kita buat Gaza, Palestina. Ini pulau. Ini Rusianya. Nah kita buat Mesir. Mesir ada di sini, Mesir. Nah, Mesir di sini. Mesir. Nah, karena ada Palestina, berarti kita harus buat Israel, guys. Ini Israel. Ini Israel nih. Gaza, Palestina atau Israel itu kan kayak ada pasir-pasir gitu kan, bekas-bekas pertempuran kan kayak. Nah terus kita buat apa guys? Sekarang kita buat negara apa? Sekarang kita buat negara Korea Selatan kita buat pisah-pisah gitu guys. Korea Selatan. Ini Korea Selatan nih. Kayak dia ada kawasan pasirnya. Nah, kan kita buat Korea Utara. Nah, ini kosong. Nah, ini Korea Utara nih. Tempatnya Kim Jong Un ya. Buat negara apa?
buat Arab Saudi. Nah, Arab Saudi, Mekah. Nah sini nih, Mekah tuh besar. Luas. Oke, terus kita buat kata negara apa guys? Vietnam, Indonesia, Tajikistan, Malaysia, Lebanon, Yaman, India, Pakistan, Malaysia. Nah, buat Malaysia di sini. Oke, besarin dikit Malaysianya. Oke, dah ya. Oke, tambahin manusia pastinya. Tambahin manusia. Teng. Nah, ini Rusia. Manusianya banyak. Manusianya itu banyak. Ini masih kawasan Rusia. Ini kita hapus dikit manusia. Hapus dulu dikit. Nah, kita isi lagi. Ini dikit aja masih hanya di kepulauan ini bukan. Banyak pulau nih di Rusia nih. Oh, ini masuk rame. Ini pulau-pulau yang disewakan gitu. Terus kan ini Amerika itu kan rame banget ya. Tambahin orang banyak banget. Negaranya Mr. Beast. Ini intinya wah panas. Ini penuh banget manusianya guys. Itu manusianya banyak banget sumpah. Nah ini bagian Amerika sini. Ini California nih. Penuh banget nih, masih termasuk Amerika. Ini lumayan rame nih. Ini bagian Alaska. Nah, sekarang Indo. Kan ini Malaysia. Nah, Malaysia penduduknya lumayan banyak. Dan segini. Oh my god, penduduk Malaysia banyak banget. Itu bagian Malaysia yang bagian sini. Oke, nah ini bagian Indonesia guys. Ini bisa segitiga bermuda. Ini segitiga bermuda yang di tengah nih kan. Oke ya. Ini sebagian kawasan Indonesia ini besar banget. Teng. Indonesia sama Malaysia sebelahan. Oke. Oke guys ya. Berarti sekarang ini lupa guys. Ini Jakarta nih guys, Jakarta. Ramai banget Jakarta guys. Nah, terus ini kota Balikpapan sama Samarinda di sini guys. Oke, sekarang ini Palestina guys, Palestina orangnya banyak tapi dibunuh sama Israel. Jadi berkurang. Jadi jangan segini. Nah tuh si Israel. Nah ini Israel guys. Bukan ya, Arab Saudi. Arab Saudi jadi banyak banget orangnya karena ini Arab Saudi guys. Dia sampai berkilau-kilau gitu nih. Oh aku tahu yang ini Maladewa, Tajikistan, Vietnam ini. Nah terus ini Vietnam, bukan yang disebutin ya, ini Vietnam semua, Vietnam. Oke tuh udah. Nickname 78A. Lebanon, Yaman, India. Oke udah ya. Berarti sekarang ini, oh my god.
pohonnya. Oke. Terus guys. Oke, terus guys. Warna apa? Warna air. Bikin video yuk. Oke guys. Ini lautnya jangan sebutik itu, jangan sebiru itu. Nah, gini lah. Udah. Aduh. Kemana ungu set. Tuh guys. Nah. Oke. Terus warna ini apa nih? Udah biru aja dah. Oke. Terus ini apa? Oh, dingin. Oh, what the fuck? Awannya dikitin aja awannya biar kelihatan benua-benuanya. Oke. Wah, orbit. Jangan. Iya ya, pakai orbit. Nah, jangan, ini kan ada manusianya. Harus pakai orbit sih. Tidak pakai pelindung lah. Biar manusianya terlindungi. Menyimpan. Oke. Terus kita memuat. Nah, oke guys. Iklan nih guys. Hey guys, I've been trying to choose the best weapon to defeat the ambusher monster, cause I can't beat it no matter how hard I try. I chose the rocket launcher, but it dodges every time. Oke. I've got hex shield, 1 menit nih guys ya. but that didn't help either. Nanti mungkin durasinya itu sejaman guys. Oke, sekarang kita pakai dragon, pakai ini, pakai celestial, bekas terlindung, please, biar manusianya aman, please. Oke guys. Oh my god, tembus anjing. Mas gue toxic. Gak nyangka gue guys, tembus guys. Adalah ini kupu-kupu ini. Wah, totet black hole, petir Montex, OMG tembus cuy. Aku coba. Petir kan itu kuat banget sumpah guys kan. Tuh. Gambar kostum. Nah, aku bakal hancurin matahari dan dalam cepat pakai petir vortex. Kita spam ya petirnya ya. Oh my god guys, gosong gitu kita guys. Kok petirnya begini guys, kiamat nih guys, kiamat nih. Lihat guys. Oh my god, langsung hancur mataharinya loh. Oke guys. Oh my god, mataharinya. Oke. Berarti sekarang kita coba bumi. Aduh. Bumi lagi. Aduh, iklan guys. Nanti guys, bla 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 guys. Nggak lupa aku ngomong apa guys. Nah, kita cari Indonesia. Vietnam, Indonesia, Tajikistan. Nah, Indonesia kita hancurin. Misalnya ada badai Indonesia. Badai ini misalnya udah hari kiamat guys. Jadi petir besar. Terus mataharinya meledak. Kiamat guys. Ini kah yang dinamakannya kiamat guys. Oh my god. Kerap. Itu apa? Bulannya set. Oke, kita bakal coba hancurin bulannya guys ya. Aduh, nah laser. Nah, hancur bulan. Wow, what the? Kebal mata. Udah berapa menit?
54. Reaction lagi kita guys. Ini terakhir ya, ini terakhir. Kita reaction. Kita reaction asal usul hero Mobile Legends lagi guys ya. Coba aku guys. Oke. Flatty Boy. Aku udah subscribe channelnya Flatty Boy ini ya, tuh. Nah, ini baru nih. Asal usul Lukas. Dahulu kala, Baru. banget. Wis, dulu banget lah. Nah. Sekitar ribuan tahun yang lalu. Ya bisa dibilang ini tuh zaman-zaman Endless War pertama. Sebuah event perang. Dahulu kala, banget. Wis, dulu banget lah. Sekitar ribuan tahun yang lalu. Ya bisa dibilang ini tuh zaman-zaman Endless War pertama. Sebuah event perang gede-gedean lah di Land of Dawn. Perang antara cahaya dan kegelapan. Iya. Nah, di zaman itu, hiduplah Raja Gaius. Andaiku Gaius Tambunan. Deblok. Nah, si Gaius ini seorang pemimpin dari pihak cahaya. Sejak dulu, si Gaius ini punya tekad kalau suatu saat dia ini bakal ngedirin sebuah negara yang gede dan kuat, anti korupsi, pejabatnya jujur, merakyat, dan bisa jadi rumah buat semua umat di Land of Dawn. Negara emas 2045, anjay. Dan si Gaius ini ya selalu berjuang dan bertarung melawan kegelapan buat ngecapai impiannya itu. Anjay. Nah, lalu suatu ketika, pas prajuritnya si Gaius ini lagi nongki, nyantuy, nyebat. Ya, mereka ini kayak ngobrol-ngobrol gitulah. Tiba-tiba muncul Lukas. Asal lo tahu ya, Dek. King Gaius tuh orang terkuat di Land of Dawn. Gue tuh ya, anjay. Gue sih bisa dibilang satria tergigihnya beliau. Anjay, kelas King. GG bang, kata Ilham. Hah? Orang terkuat? Mana ada? Masih kuatan gue lah. Ya tiba-tiba nggak tahu dari mana muncul seekor orang random yang kayaknya itu tengil banget lah. Oh, lu siapa anjir? Mana Mana sih yang namanya si Gaius tuh? Gaius Tambunan kali. Hah, berani-beraninya lu ngejekin King Gaius. Maju sini, Dek. Nah, pasti kesatria dan pemuda random ini mau bayuan. Tiba-tiba mereka ini langsung dekat sama si Gaius. Oh my god. Aku Gaius. Anjay, jadi elu. Halo cuy. BTW, gas pewan. Dan mereka ini pun bayuan. Ya, mereka ini saling bertarung satu sama lain. Saling nunjukin skill tergigihnya mereka lah. Gue sengit banget lah mereka ini. Nanti mereka berdua nih, Lukas sama Gaius ini bakal Nah, tapi yang nggak si Gaius ini kira, tiba-tiba pemuda random ini berubah jadi monster karangan yang punya kekuatannya lebih gede dan OP. Ya, gue sebut model karangan aja lah berubahnya dia ini. Nah, tapi ya, meski begitu, si Gaius ini tetap pede. Dan sangarnya, dia ini bisa ngimbangin kekuatan dari mode karangan itu. Wow, GG bang, kata Ilham. Dan ya, selama 3 hari 3 malam, mereka ini bayuan terus, gak kelar-kelar. Anjir, mereka kerja nih dua makhluk bukan manusia, anjir. Dan di tengah bayuannya mereka ini, tiba-tiba si Gaius ini ngomong, aku punya tekad untuk membangun negara yang besar dan gigi di tanah ini. Anjay, GG bang, kata Ilham. Nah, ngedenger tekadnya si Gaius ini, sang pemuda ini tiba-tiba itu berhenti nyerang. Ya, akhirnya, setelah 3 hari 3 malam, pertarungannya mereka ini pun berhenti. kerja sama. GG bang, kata Ilham, goblok. Terus sang pemuda random ini pun langsung kenalin dirinya. Keren juga lo. Kenalin, gua Lukas. Gua Kurama. Anjay. Nah, jadi sebenarnya si Lukas ini tuh sesosok makhluk kuno legendaris yang ada di Land of Dawn. Jadi ya sebenarnya wujud aslinya si Lukas ini ya yang wujud karangannya ini. Wujud manusianya dia ini tuh kayak cuma penyamarannya dia gitulah. Nah, sejak dahulu, sejak dia ini diciptain, ya gak diceritain sih yang nyiptain siapa. Tiba-tiba nge-spawn gitulah. Wis bola, terserah Mas Muntun. Nah, sejak dia ini diciptain, awalnya si Lukas ini tuh kayak nggak ada tujuan hidup gitu. Tidak melakukan apa-apa. Sampai suatu ketika, tiba-tiba Tunggu guys, gua pause dulu. dia ini kita berdidaya. Suatu saat, kau akan dapat skin collab Naruto. Maka dari itu, kau harus bisa dikenal di seluruh Land of Dawn. Anjay. Ya, si Lukas ini kayak sadar gitulah kalau dirinya itu sebenarnya itu sesosok makhluk kuno legendaris. Ya minimal kalau bisa sih harusnya dia ini tuh punya kontribusi lah buat dunia. Dan ya akhirnya saat itu si Lukas ini pun bertekad buat ngebuktiin dirinya pada dunia. Anjay. Nah, karena mereka ini punya tujuan yang relate ya. Si Gaius ini pengen ngedirin negara gede yang kuat. Nah, terus si Lukas ini pengen nunjukin dirinya ke dunia. Ya sama-sama gimana ya?
sama-sama berhubungan sama seluruh dunia gitulah. Paham gak sih? Wes gitulah. Dan akhirnya mereka ini pun jadi friend. Wih, kita akan menciptakan dunia yang hebat bersama-sama. Yoi. Dan akhirnya sejak saat itu mereka ini team up dan bersama-sama mereka ini ngerantau keliling Land of Dawn, ngebantuin tiap wilayah yang kena dampak dari Endless War, mempersatukan semua umat yang ada di Land of Dawn kecuali Abyss. Ya, soalnya kan Abyss ini kan emang musuhnya. Dan karena perjuangannya si Gaius, si Lucas, dan juga prajuritnya, akhirnya mereka ini pun berhasil buat nyatuin semua umat yang ada di Land of Dawn. Anjay, kecuali Abyss. Nah, setelah tujuan mereka ini tercapai, mereka ini ngedirin sebuah negara yang namanya itu Monian Empire. Sebuah negara yang bakal jadi pusat dari seluruh wilayah di Land of Dawn. Anjay, kecuali Abyss. Nah, si Gaius ini jadi kaisar pertama di Monian, jadi raja pertama lah. Dan si Lucas ini diangkat jadi makhluk suci Monian yang disebut sebagai Beast of Light. Anjay. Ya, tugasnya dia ini ya ngebantuin si Raja Gaius. Ya, kayak jadi Pokemonnya gitulah. Nah, terus juga si Lucas ini kayak diwarisin kekuatan cahaya dari Lord of Light lewat perantara Raja Gaius. Dan Monian Empire ini pun memasuki masa jayanya. Jaya, jaya, jaya. Dan sejak saat itu mereka ini bersumpah kalau bersama-sama mereka ini bakal berjuang buat mempertahankan kejayaan kerajaan Monian Empire. Anjay. Sampai suatu ketika si Raja Gaius ini bokat. Ya, emang udah waktunya mati. Nah, karena kematiannya si Gaius itu ngebikin kerajaan Monian ini mulai berantakan. Wis, ura. Dan karena hal itu ngebikin seluruh umat yang ada di Land of Dawn ini mulai kepecah lagi. Mereka ini kayak mulai berusaha berdiri sendiri-sendiri gitulah buat mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Ya, ngedirin kabupaten sendiri-sendiri gitu. Nah, terus si Lucas, dia ini kayak langsung sad boy gitulah. Ya, dia ini larut dalam kesedihan gara-gara kematiannya si Gaius. Dan tanpa adanya si Gaius, si Lucas ini nggak tahu harus ngapain buat mempertahankan kejayaan Monian Empire. Loh, Mang, jadi kerajaan Monian Empire ini hancur? Oh, enggak hancur. Kerajaannya ini masih ada. Nah, cuman gara-gara si Raja Gaius ini mokat, kerajaan Monian Empire ini kayak jadi terpuruk gitulah. Jadi banyak masalah, kayak inflasi, kasus di mana-mana, korupsi, PPN naik, wis gitulah. Jadi downgrade gitulah kerajaannya. Gitu. Paham nggak sih? Wes, ngono lah pokoknya. Oke, lanjut. Nah, tapi ya, meski Monian ini udah jadi terpuruk banget ya, si Lucas ini bersumpah kalau dia ini bakal tetap mengabdi buat Monian Empire buat selama-lamanya. Ya, intinya dia ini setia banget lah sama Monian. Untuk selamanya, lama-lamanya. Terus di saat itu juga si Lucas ini mutusin buat ngesegel dirinya sendiri ke dalam senjata tombaknya si Gaius. Ya, dia ini yakin kalau suatu saat itu bakal ada keturunan dari si Gaius ini yang bisa angkat tombaknya si Gaius ini, dan sosok itu bakal bisa kembaliin kejayaan Monian Empire. Ya, jadi dia lepas tangan gitulah. Dan di dalam tombaknya si Gaius ini, si Lucas ini nunggu 10 tahun, 100 tahun, sampai 1000 tahun pun berlalu. Nah, suatu ketika, di masa sekarang, tiba-tiba pasukan iblis ini nyerang kerajaan Monian secara gede-gedean. Wih, serangan brutal lah. Dan hal itu ngebikin kerajaan Monian ini pun berada di ambang kehancuran. Ya, kalau kalian tahu, ini tuh perang yang sama yang ada di asal-usulnya si Sylvie, yang perang lawan si Dirot. Loh, Bang, tapi kok di asal-usulnya si Sylvie nggak ada Lucas? Ya, soalnya belum rilis. Mas Mutun belum kepikiran. Nah, karena kerajaan Monian ini udah kepojok banget ya, udah kepepet, si Sylvie sebagai putri Monian ini nggak punya pilihan lain selain pergi ke tempat di mana disimpannya tombaknya si Gaius. Dan di sana, tanpa disangka, si Sylvie ini bisa ngangkat tombaknya si Gaius ini. Dan duar! Ya, hal itu pun ngebikin si Lucas ini kelepas dari segelnya dan muncul dengan wujud karangannya. Ya, awalnya si Lucas ini kaget. Si Sylvie ini kayak nggak ada takutnya gitulah sama dia. Tanpa banyak bacot, si Sylvie ini langsung ngajakin si Lucas ini buat team up, buat ngalahin pasukan Abyss yang nyerang kerajaan Monian. Ya, awalnya si Lucas ini nggak percaya gitu aja. Apa iya? Nah, tapi pas dia nih ngeliat matanya si Sylvie, dia ini kayak ngeliat sebuah harapan dan tekad. Dan hal itu ngebikin dia ini keinget sama bestie lamanya, si Gaius. Dan di saat itulah si Lucas ini sadar kalau si Sylvie ini mirip banget lah kayak si Gaius. Dan si Lucas ini yakin kalau si Sylvie ini bakal bisa kembaliin kejayaan Monian Empire kayak 1000 tahun yang lalu. Terus si Lucas ini pun ngewarisin kekuatan cahaya
Dan dengan bantuan kekuatan dari hero baru, OP, dan langganan band, mereka ini pun berhasil bermenangi pertempuran dan mempertahankan Moon Empire. Anjay. Tutor, Dek. Dan sejak saat itu, si Lucas ini bersumpah kalau dia ini bakal selalu berjuang buat ngebantuin si Sylvie, buat ngembaliin kejayaan Moon Empire. Di kehidupan barunya, si Lucas ini kayak sering banget gitulah buat ngebantuin orang-orang yang kesusahan gitu. Terus dia ini juga sering buat main sama anak-anak yang ada di Monian, melindungi anak yang dibully, main raja-rajaan sama mereka. Udah ya dek ya, main raja-rajaannya. Ya meski kadang dia ini dianggap masa kecil kurang bahagia sama beberapa warga demonian, dia ini bodoh amat. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya entah ngebantuin si Sylvie lah, nantengin gelut orang yang gak suka sama dia lah, main sama anak-anak lah. Si Lucas ini bakal ngelakuin semua yang dia mau dan berusaha semaksimal mungkin buat ngembaliin kejayaan Moon Empire. Tamat. Masih ada 2 menit, masih ada 2 menit. Nah kan? Silvana ngambil. Silvana ngehidupin. Si Lucas. With our courage on the battlefield, victory's guaranteed. Spirit, like a wild flame, keeps the beast of light within. This is our fight. In a battleground with a fierce growl and always fighting proud. Fearless beast in a firestorm, we're taking our enemies down. Fight till the end, give 100%. We're forever relentless, together complete. Glory lives in the fiery blood of the sacred beast. Anyone through the darkest storm will rush into the night. Battle roar when we take on more and dominating in the fight. Team up again after millennia, fighting side by side as this is our fight. Take over the night. Oke, kita penutupan di mana, guys? Kita penutupan. Oh ya, aku lupa kasih tahu Discord aku ya, Discord aku. Nih, yang mau aku di Discord ya, berteman sama aku di Discord. Nih, kalau kalian mau berteman sama aku di Discord. Ini ya, you. Satoru. Nih, buruan guys. Nih, aku bacain ya. Namanya Gojo Satoru. Terus akunnya itu APW terus _king _98325 guys. Cepet guys, screenshot sekarang ya guys ya. Oke. Kita penutupan di mana guys? Di sini aja lah. Oke. Aduh sebentar, kita penutupan jangan di sini. Penutupannya di Super Bear aja. Oke, penutupan di Super Bear Adventure aja. Biar bisa lompat-lompat gitu. Yamete kudasai. Gue masih SD guys, kelas 2 SD. Gak tau guys, tahun 2025 naik kelas atau enggak guys. Oke ya, penutupan di sini aja, di tengah sini. Aku mau beli skin. Nggak jadi deh, sayang koinnya, kumpulin aja koinnya.
penutupannya di oh ya, kita penutupannya di depan situ tadi 2. Ini sambil melihat pemandangan. Nah, gelap. Oke guys, jadi sampai jumpa video kali ini. Dan sebelum kita penutupan, jangan lupa like and subscribe. Dadah guys. Dan like dan jangan lupa like dan di subscribe. Dadah.